Baik, nah bicara mengenai Jakarta ini kan banyak mengatakan Jakarta selalu identik dengan permasalahan macet dan banjir, dan sekarang sudah ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan juga dari pemerintah pusat. Nah, ini melakukan sinkronisasi, harmonisasi dengan pemerintahan pusat ini bagaimana untuk program-program yang ada di Jakarta khususnya, Pak? Itulah sebabnya kita ada tim sinkronisasi. Nah ya. Ya, tujuannya melakukan sinkronisasi itu supaya continuity and change, keberlanjutan dan perubahan itu sinkron dengan apa yang ada dengan sekarang. Jadi kita tidak ingin masuk kemudian menutup semua yang ada, menggeser semua, tidak. Kita akan lanjutkan, kita akan kembangkan, kita akan bawa yang baru, dan kita ingin tata kelolanya berjalan dengan baik. Dan ujungnya saya ingin tegaskan kepada semua. Kita ingin setiap orang di Jakarta, setiap keluarga di Jakarta bisa berkata begini, bersyukur kami di Jakarta. Jangan sampai bilang, aduh ini susahnya hidup di Jakarta. Kita harus balik gitu, nggak mungkin kayaknya orang Jadi di Jakarta. Kebahagiaan warga Jakarta adalah kunci. Saya akan bilang pada lurah, camat, Anda bertanggung jawab membahagiakan warga di tempat Anda bertugas. Bahagiakan warga itu. Saya tidak hanya minta dia majukan kelurahannya, bahagiakan warganya. Bahagia. Nah, ukuran bahagianya ini seperti apa nih Pak kalau dicoba diukur? Betul, itu sebenarnya secara sosial, ilmu sosial ada pengukurannya. Karena itu ada happiness index, ada indeks kebahagiaan. Ada itemnya lebih dari 30. Kenapa saya mengatakan kebahagiaan? Karena itu akan mencerminkan perasaan warganya. Sekarang Anda mau tahu kan bahagia nggak? Tanya aja warganya, kumpulin. Bapak sekalian, gitu. Bukan. Anda pengen bahagia apa? Gimana caranya? Kita ini sering kalau membahagiakan orang nggak tanya. Apa sih susahnya? Tanya aja, datang ke tiap RW, kumpulin. Saudara, apa yang membuat Anda tidak bahagia di tempat ini? Oke, beritahu kita, beresin itu. Langsung dibereskan. Jadi mereka juga punya ini kok, bisa mengungkapkan saya nggak bahagia karena begini-begini. Yang bikin saya bahagia begini-begini, bilang, dengerin. Bisa jadi tempat-tempat satu dan lainnya beda-beda. Ada satu tempat yang bilang saya nggak bahagia kenapa? Karena kalinya bau, Pak. Ya bereskan kali itu. Dan begitu kali itu bersih, tidak bau, maka datang lagi. Bagaimana Ibu, Bapak? Sudah bahagia belum dengan? Iya, exactly. Jadi di dalam pemerintahan ada aturan perundangan, peraturan-peraturan yang harus dikerjakan oleh aparatur. Itu dikerjakan. Tapi di samping itu, saya ingin Anda tanya pada warga, apa yang Anda rasakan sebagai masalah, bereskan. Pemimpinnya harus bahagia juga dong ya. Berarti Pak Anies dan Bang Sandi ini juga harus menularkan kebahagiaan kepada warga Jakarta. Ya, saya mencerminkan aja. Mencerminkan. Bisa mencerminkan kebahagiaan. Jadi kita jaga optimisme, kita jaga perasaan positif, jaga kitanya sendiri selalu merespon apapun dengan perspektif yang positif. Karena yang namanya masalah tidak pernah berhenti. Tapi kan Anda tahu persis, semua entrepreneur tahu persis. Mereka yang berhasil, mereka yang sukses adalah orang yang dalam kesempitan pun lihat kesempatan. Itu bahagia terus, lihat kesempatan terus. Harus melihat sisi positifnya ya. Tapi ada juga orang yang dapat kesempatan lihatnya kesempitannya. Terus. Susahnya terus, ya repot kita. Nah, tugas kami adalah ikut di dalam menghidupkan suasana kota ini. Kami ingin kota ini suasananya menjadi suasana yang lebih membahagiakan. Dan kita tanya warga, Anda pengennya apa? Yang bikin Anda tidak bahagia? Apa sih yang membuat Anda bahagia apa? Jadi ada indeksnya, ada kriterianya, tapi ujungnya bicaralah dengan warga, dialoglah dengan warga. Baik, ini gaya kepemimpinannya nanti ini Pak Anies dan juga nanti Bang Sandi begitu ya, apakah juga tadi akan mendatangi warga, akan rutin mendatangi warga, misalnya berdialog dengan warga atau seperti apa nantinya? Kami ini bukan pemimpin bangunan nih di kota-kota Jakarta. Kami ini pemimpin untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta, manusia. Masyarakatnya, manusianya ya. Masa kita nggak ketemu manusianya, harus ketemu dong. Bicara, datang bisa, tapi kami juga mendatangi. Jadi kami ini bukan pemimpin bangunan-bangunan di kota ini. Lain kalau saya ini
manajer properti gitu, manajer real estate. Iya. Ya yang saya pastikan yang penting gorong-gorongnya benar, listriknya benar, ini ya benar. Tentang urusan dalam rumah Anda itu urusan Anda. Saya nggak bisa begitu. Iya. Kemiskinan di sini urusan kami. Itu tanggung jawab kami. Kalau perekonomian naik turun itu kami harus ikut membereskan. Iya. Tidak bisa kami hanya memikirkan infrastruktur di Jakarta. Kami harus memikirkan manusianya. Jadi kami akan bicara, kami akan interaksi, kami akan dengar keluhan, dan kalau ada masalah, maka masalah itu harus diselesaikan. Diselesaikannya bukan untuk orang itu saja, tapi untuk Semua. masalah yang sama, agar kalau datang nggak usah ke gubernur lagi. Jadi penyelesaiannya itu harus diinstitusikan. Oke. Diinstitusikan itu dijadikan SOP baru. Bahwa standar ketika ada permasalahan seperti ini, SOP penyelesaiannya, solusinya seperti ini. Iya. Jadi kan biasanya yang ketemu gubernur itu karena mandek, Iya. nggak ada solusi. Iya. Sehingga harus Datang gubernur. mau ngadu ke gubernur. Betul. Beri contoh aja nih sederhana. Ada BPJS, Iya. membayar jumlahnya sekian, yang di cover. Ternyata ada hal yang tidak di cover. Oke. Terus sana sini uangnya nggak cukup. Oke. Terus datang ke gubernur. Iya. Pak gubernur, nih kita ngadepin begini. Oh iya, saya ambil uang, nih saya bagi, selesai. Beres nggak masalahnya? Beres. Muncul nggak masalah yang sama di masa depan? Bisa muncul. Itu solusinya apa? Gubernur lagi kasih uang? Nggak apa-apa, gubernurnya jadi pahlawan. Oke. Gubernur jadi hebat, tapi masalahnya nggak selesai. Karena itu saya mengatakan, saya tidak ingin menjadikan masalah sebagai panggung untuk gubernur. Masalah itu untuk diselesaikan, bukan jadi panggung gubernur. Baik. Dibereskan. Dibereskan. Sesudah itu nggak muncul lagi, bener berarti. Bukan masalahnya nggak ada, Iya. berarti saya bisa cari, bisa bicara, bisa menyiapkan satu dana khusus dari sumber mana-mana, diawasi, dikelola dengan benar. Oke. Kalau ada orang yang punya masalah ini, lewat situ dibereskan. Iya. Jadi banyak sekali, saya sampaikan kepada semua, ini pengalaman saya ketika mimpin di Dikbud juga, masalah akan jalan terus, akan muncul lagi. Tapi jangan ada masalah yang berulang. Oke. Baik. Kata kuncinya, jangan berulang. Berulang. Bukan jangan ada masalah, masalah ada terus. Oke. Yang Tapi penting saya ada masalah, jangan sampai itu selesaikan. terulang lagi. Jangan masalah yang sama berulang. Oke, baik. Nah ini kalau Pak Anies ini akan menjadi gubernur untuk semua warga Jakarta. Tapi kita ketahui bahwa ketika saat itu, ketika pilkada ini kan ada yang bukan pendukungnya gitu. Dan beredar juga di media sosial janji Anies Sandi dan segala macam. Dan yang justru lebih banyak dikatakan ngotot gitu, ingin menuntut janjinya itu orang-orang yang bukan pendukungnya Pak Anies. Nah ini bagaimana ini? Iya. Apakah akan merangkul para bukan pendukungnya yang dulu? Bagaimana Pak? Apakah Jakarta kota pertama yang ada pilkada? Enggak. Tidak. Apakah ini pertama kali ada pilkada? Tidak. Bukan juga ya. Ada lebih dari 500 kabupaten di Indonesia, semuanya ada pilkada. Apakah di pilkada ada yang kalah? Di semua pilkada Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Di Iya. semua pilkada ada yang menang. Iya. Terima ini sebagai sesuatu yang normal, yang natural. Ada yang perlu 1 hari untuk lalu konsentrasi hal lain. Ada yang 2 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Itu adalah tiap-tiap orang menentukan, bukan urusan saya. Jadi kalau Anda sudah move on atau tidak, itu urusan Anda. Urusannya. Nggak apa-apa. Bagian kami adalah melaksanakan semua rencana, semua janji. Oke. Termasuk janji kami adalah mengurusi semuanya yang sudah move on maupun yang tidak move on. Jadi buat kami nggak ada masalah. Oke. Kalau saya harus bangun jalan, saya nggak boleh tanya di tempat ini yang milih Anies berapa persen. Nggak boleh. Ya, semuanya saya harus kasih. Semuanya harus diberi. Karena ini haknya warga Jakarta. Kemarin itu adalah mekanisme menentukan pemimpin. Itu mekanisme lewat apa? Lewat pemungutan suara. Karena itu ada kampanye. Itu untuk menentukan kampanye sudah selesai. Hari ini memuji Anies tidak nambah suaranya. Hari ini menyerang Anies tidak mengurangi suaranya. Sudah selesai. Sekarang ini kami akan bekerja masuk ke periode governing. Di sini kami akan laksanakan. Oke, baik. Nah terakhir mungkin closing statement, harapan dan dari Pak Anies untuk warga Jakarta. Kami berharap agar warga Jakarta melihat kota ini sebagai milik semua. Bukan milik sekelompok orang, bukan milik sebagian. Dan kita ingin semua yang berada di tempat ini ikut terlibat.
dan ikut merasakan hasil pembangunan. Karena itu saya berharap mari kita sama-sama bangun Jakarta, mari kita berinteraksi lebih baik antar warga, dan jadikan kota ini sebagai kota contoh yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Indonesia. Baik.